Selamat bertemu saudara-saudara semua dimanapun berada dalam online service live Facebook. Saya harap semua saudara-saudara berada dalam sehat dan selalu mendapat perlindungan daripada Tuhan. Tetaplah percaya saudara sekalian. Orang yang percaya itu seperti gunung Sion yang tidak goyah, tetap teguh. Jangan berhenti berdoa saudara-saudara. Satu kali pasti Tuhan janji-janji Tuhan akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi doa kita menurut waktu Tuhan yang tepat. Sebab itu, marilah saudara sekalian kita persiapkan hati untuk ikut ibadah pada saat ini. Kita mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tetap teguh. Karena perlindungan Tuhan ada di sekeliling kita. Dan Tuhan akan memelihara kepada kita dan beserta dengan kita. Ada amin saudara? Saya mau iring Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Mari semua menyembah Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak dan patut untuk disembah.
kami mau mengiring Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, Tuhan, di hadapan-Mu. Haleluya. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapa. Inilah komitmen kami, di mana kami pada kesempatan ini, kami nyanyikan nyanyian ini, yang menjadi komitmen kami, janji kami mau mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami kuat untuk mengikut Engkau dan melayani Engkau dengan semangat yang selalu berkobar-kobar. Bila api semangat itu sudah menjadi redup, Engkau nyalakan kembali Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami memiliki semangat yang selalu berkobar-kobar, bahkan semakin besar kobarannya menjelang Engkau datang kembali. Berkati firman-Mu, biarlah Engkau sendiri mengurapi firman ini supaya boleh menjadi pedang yang bermata dua, yang membersihkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berdiri berlayak di hadapan-Mu, Bapa. Hidup kami berkenan kepada Engkau, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, Engkau kuduskan mulut lidahnya, supaya boleh berkenan untuk menyampaikan, untuk menjadi juru bicara daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan berjudul pada saat ini, ziarah ke tempat kediaman Allah. Dan ini merupakan tema, ziarah ke tempat kediaman Allah, yang saya dasarkan kepada kitab Mazmur 84, Mazmur 84 ayat 5 sampai 7. Dikatakan demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Keseluruhan pasal ini berbicara tentang ziarah ke tempat kediaman Allah. Ada 3 ziarah bagi orang-orang Israel di dalam 1 tahun untuk dilakukan, yaitu dilakukan di Bait Allah di Yerusalem. 3 hari raya besar yang harus dilakukan di Yerusalem, diperingati di Yerusalem, adalah Hari Raya Paskah. Dan yang kedua, Hari Raya Pentakosta. Dan yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun. Mereka melakukan perjalanan bersama-sama dengan yang lain. Mungkin dari kota yang lain, yang juga bersama-sama mempunyai keinginan untuk pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, untuk melaksanakan kewajiban mereka di dalam memperingati Hari Paskah, Hari Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun.
Nah, kita dapat membayangkan rombongan yang berangkat ke Bait Allah, mereka bersama-sama di jalan, mungkin mereka menaikkan puji-pujian sebagai satu kerinduan mereka untuk mereka bisa melihat Bait Allah, bisa menghadap kepada Tuhan, mereka bisa menyembah kepada Tuhan. Nah, apakah kita juga punya kerinduan yang sama untuk bisa datang ke tempat kediaman Allah? Pasti kita sudah rindu berkumpul bersama-sama seperti orang-orang Israel yang pergi ke Bait Allah. Kita rindu bersama-sama untuk juga bisa bersama-sama kita datang ke gereja. Dan kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan secara berjemaat. Banyak orang menanyakan, kapan Sunday service dimulai lagi di gereja? Karena selama ini kegiatan ibadah berjemaat sementara ini dihentikan. Karena mewabahnya virus yang sangat ganas yang akan membunuh karena manusia tidak berhati-hati. Nah, kembali lagi kita kepada renungan kita, ziarah ke tempat kediaman Allah. Pengertian kediaman Allah, yang pertama-tama, tempat kediaman Allah di dalam Fatsal ini berarti Bait Allah di Yerusalem, di mana orang-orang Israel melakukan ziarah. Oleh karena Tuhan sudah menetapkan supaya mereka datang ke Bait Allah 3 kali setahun untuk melakukan ziarah, untuk memperingati akan hari raya yang sudah ditetapkan. Yang kedua, tempat kediaman Allah menunjuk kepada gereja. Nah, kalau saya katakan gereja, tentu bukan berarti gedung. Tetapi gereja di dalam pengertian adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Dan persekutuan orang-orang yang percaya dapat dilakukan dimanapun tempatnya. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa 2 atau 3 orang yang berkumpul bersama-sama, maka Tuhan itu akan ada di tengah-tengah mereka. Dan ini menunjukkan kehadiran daripada Tuhan, bukan di dalam satu gedung, tetapi kehadiran Tuhan di dalam perkumpulan daripada orang-orang yang percaya. Pengertian yang ketiga, tempat kediaman Allah adalah merupakan hidup kita, yang menjadi tempat kediaman Roh Allah pada saat kita percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang terakhir, tempat kediaman Allah adalah kerajaan sorga. Tempat di mana Allah itu berada atau Allah itu bersemayam. Yang kedua, saudara sekalian, dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau dan yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi sekali lagi, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata ziarah memiliki pengertian pergi melakukan perjalanan yang pada saat itu maka dilakukan oleh orang-orang Israel ke Bait Allah di Yerusalem. Ziarah bagi orang-orang Kristen memiliki arti rohani, yaitu perjalanan iman menuju tempat kediaman Allah yang di sorga.
Perjalanan dimulai ketika kita percaya Yesus. Dan kita harus memelihara iman kita sampai kita masuk ke sorga. Berapa lama perjalanan iman harus ditempuh hanya Tuhan yang mengetahui. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada orang yang melakukan perjalanan iman singkat, sudah tiba di tempat kediaman Allah. Namun ada yang harus menempuh perjalanan iman yang lama. Semuanya ditentukan oleh Tuhan yang menentukan masa hidup kita. Mazmur 31 ayat 16 mengatakan, masa hidupku ada di dalam tanganmu. Jadi hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup kita. Berapa lama kita bisa hidup di dalam dunia ini, semuanya itu berada di dalam ketentuan yang diputuskan oleh Tuhan sendiri. Nah, kita masih ingat tentu tentang Raja Hizkia. Bagaimana Nabi Yesaya datang kepadanya memberitakan tentang bagaimana Tuhan mengatakan cukup untuk kehidupan daripada Raja Hizkia. Dan ia akan kembali kepada Tuhan. Dan Raja Hizkia, ia menangis dengan sedih di tempat pribadinya. Dan kemudian Tuhan berkata-kata kepada Yesaya supaya kembali untuk menyampaikan firman daripada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan akan memanjangkan usia Raja Hizkia 15 tahun lagi. Jadi kita melihat di sini bahwa yang mampu merubah ketentuan daripada Tuhan atas kehidupan manusia, bukan manusia. Tetapi yang mampu merubah keputusan Tuhan, ketentuan Tuhan adalah yang membuat keputusan itu sendiri. Dan yang membuat keputusan itu adalah Tuhan. Tuhan yang memegang masa hidup kita. Banyak orang yang kesemsem, senang kehidupan dunia. Karena apa? Karena bisa mendapatkan semua yang dibutuhkan. Tidak kekurangan apapun juga. Namun ternyata, saudara sekalian, ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa dunia bukan merupakan tempat tinggal kita. Ini harus kita sadari. Tuhan memberi perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan banyak hasil tanah dan barang. Hanya menikmati sebentar, lalu Tuhan ambil jiwanya. Lalu Tuhan mengatakan, oh pada orang yang kaya yang bodoh ini, untuk siapa kekayaanmu yang engkau kumpulkan? Saudara dapat membaca di dalam Lukas 12, ayat yang ke-20 mengenai hal ini. Kehidupan dunia hanya sementara. Yang menjadi tujuan akhir kita adalah sorga bagi orang-orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, maka akhir kehidupan mereka akan berakhir di dalam neraka. Nah, kita masuk, saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi yang berbahagia, saudara sekalian, adalah mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan. Di dalam ziarah ke bait Allah di Yerusalem, yang tempat tinggalnya jauh akan membutuhkan stamina, kekuatan untuk bisa sampai ke tujuan. Karena akan menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Atau yang mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Hingga perjalanannya sampai ke bait Allah di
di Yerusalem. Demikian juga orang yang melakukan perjalanan iman membutuhkan kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bila kita bersandar pada Tuhan. Nah, kita belajar daripada burung Raja Wali. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menurut Rabi Yahudi, dia menceritakan mengenai legenda daripada burung Raja Wali. Burung Raja Wali merupakan rajanya dari segala burung. Karena burung ini memiliki kehidupan yang lebih lama, 7 kali lebih lama daripada burung-burung yang lain. Dan bagaimana burung Raja Wali ini dapat hidup demikian lama? Dikatakan oleh Rabi ini, setiap kali burung ini merasa diri menjadi tua, sayapnya menjadi tua, menjadi lapuk, menjadi lemah, maka ia terbang tinggi di atas laut menghampiri matahari. Sampai panas matahari membakar bulu-bulu yang tua, kemudian jatuh ke laut. Kemudian tumbuh bulu-bulu yang baru. Demikian Raja Wali meremajakan diri. Dan matahari merupakan gambaran daripada Yesus yang adalah terang dunia. Bila engkau menghampirinya dalam persekutuan pribadi dengan dia, maka Tuhan akan membaharui kekuatan imanmu yang telah menjadi loyo sehingga menjadi kuat kembali. Tidak ada cara lain untuk meremajakan kekuatan iman. Karena itu orang yang mengandalkan kekuatannya di dalam Tuhan pasti akan kuat. Sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan. Karena dia pasti kuat. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, akan membaharui kekuatan imannya. Sehingga perjalanan kita sukses. Kita bisa sampai ke tempat tujuan, yaitu tempat kediaman Allah yang ada di dalam sorga. Nah, kita juga belajar daripada Yesus di Taman Getsemani. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Secara manusiawi, ia takut menghadapi penderitaan dan kematian. Untuk menanggung dosa-dosa manusia. Karena takut, ia makin bersungguh-sungguh berdoa. Sampai peluhnya menetes ke tanah menjadi seperti darah. Karena takut. Kemudian malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan sehingga ia dapat menyelesaikan tugas Bapa untuk membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Sekarang masalahnya bagaimana kita mau menjadi kuat di dalam iman kita bila kita tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Orang yang tak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, imannya rapuh. Mudah jatuh karena godaan dunia yang kuat. Masalah yang dihadapi, penganiayaan karena nama Yesus. Bila kita ingin selalu kuat, maka milikilah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari, engkau harus memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membaharui kekuatan imanmu.
kita akan kuat. Karena kekuatan kita berada di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam ziarah, maka kita harus melintasi lembah Baka. Lembah tangisan. Nah, arti Baka di sini bukan alam baka, tetapi suatu tempat yang bernama Baka di Israel. Dan Baka mempunyai arti rohani, yaitu lembah tangisan atau air mata. Perjalanan iman tidak menjanjikan perjalanan yang dilalui dengan penuh kesukaan. Tetapi juga harus melewati lembah air mata, lembah tangisan. Karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita harus menghadapi saat-saat di mana kita dilanda dengan kesedihan. Mungkin karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita disakiti hati oleh orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita menghadapi kekurangan dalam kehidupan ini. Kita menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mereka melewati lembah itu dan menjadikan lembah itu tempat yang bermata air. Bukan mata air biasa, tetapi air mata kesedihan. Namun, Alkitab menjanjikan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, bergantung kepadanya, maka tuh hujan dari atas akan turun. Hujan apa? Hujan berkat dari Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan berkat kebaikannya untuk mengkuatkan dan menolong kita. Sehingga air mata kesedihan akan dirubah menjadi air mata kegirangan. Apakah kita masih percaya bahwa mujizat masih ada? Yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah. Yang sulit bagi kita sangat mudah bagi Allah untuk menolong kita. Di dalam melewati lembah Baka, jangan kita menjadi lemah. Jangan kita putus asa. Tetapi kita harus tetap tegar. Kita harus tetap usahakan untuk bersukacita. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18 dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, kalau engkau percaya, maka menghadapi lembah Baka tidak dengan cucuran air mata kesedihan. Tapi menghadapi lembah Baka tetap bersukacita. Dan sukacita adalah manifestasi daripada iman percaya kita. Bahwa kita percaya Tuhan itu pasti akan menyelamatkan, pasti akan menolong kita, menjadikan lembah cucuran air mata menjadi lembah cucuran air mata kegirangan. Air mata kesedihan dirubah menjadi air mata kegirangan. Nah, kita masuk bagian yang terakhir, yang harus kita lakukan di dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, saudara sekalian, di dalam kita berziarah menuju ke sorga, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, lakukan kehendak Allah. Iman bukan hanya pengakuan, tapi jelmakan iman di dalam melakukan kehendak Allah. Jauhkan diri daripada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan firman Allah. Hiduplah di dalam kekudusan. Yang berarti bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah.
Dan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, saudara sekalian, beri kesaksian melalui kehidupan kita. Hidup jangan menjadi sandungan bagi yang lain. Tapi beri kesaksian yang baik. Supaya orang mengenal dan percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Yang terakhir adalah menjadi berkat. Menolong mereka yang di dalam kesusahan dan kekurangan. Menghibur mereka yang berduka. Mendoakan mereka yang sakit. Dengan demikian hidup kita sudah menjadi berkat di dalam dunia. Bersediakah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Kita saat ini berada di dalam perjalanan menuju ke sorga. Biarlah hidup kita berarti di dalam dunia ini. Sampai kita tiba di dalam kerajaan Allah yang kekal di dalam sorga. Saya akan kembali menyanyikan pujian ini. Nyanyikan bersama-sama. Sebagai satu komitmen kita. Satu janji kita. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mau saudara sekalian mengiring Yesus sampai selama-lamanya, sampai perjalanan kita tiba di sorga, di tempat di mana Tuhan itu berada. Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Semuanya berdoa. Ya Tuhan, itulah janji kami. Kami mau mengiring Engkau sampai selama-lamanya, Bapa. Dan kami mau bersandar kepada Engkau. Supaya kami boleh dibarui kekuatan kami di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Engkau. Dan kami tidak akan merasakan lelah di dalam mengiring dan melayani Engkau. Saat kami lelah, saat itu biarlah kuasa-Mu yang membaharui kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang saat ini mengikuti ibadah online. Jangan satu pun yang Engkau lalui, Engkau berkati. Pekerjaan mereka Engkau berkati.
yang tidak memiliki pekerjaan, Engkau bukakan jalan Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kami mau menyerahkan dalam tangan daripada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah yang pada saat ini berada dalam masalah, Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Sekali lagi hamba-Mu mohon berkati semua yang mengikuti ibadah online ini Bapa. Engkau yang menyempurnakan firman yang hamba-Mu sampaikan dengan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kini saudara sekalian, terimalah anugerah berkat daripada Tuhan yang akan mengiringi kehidupanmu, perjalanan imanmu. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Akhir kata, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.